warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk perkuliahan psikologi industri. Ini kita akan membahas mengenai CSR, responsible. Ya, lanjutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini adalah tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial terhadap lingkungannya. Kalau ditinjau dari pengertian, CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas atau lingkungan melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusikan segala sumber daya perusahaannya. Tanggung jawab ini dapat berupa bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan maupun bantuan berupa barang. Apa bedanya antara CSR sama charity atau amal? Kalau filosofinya, kalau program CSR itu merupakan program yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian publik. Atau sedangkan kalau charity atau amal itu berlangsung umumnya sekali untuk sementara waktu dan biasanya itu satu kali, kemudian kecenderungannya akan menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau misalnya kita lihat itu ada namanya semacam kalau sekarang itu di COVID itu ada BLT. Di situ hanya lebih ke arah bertahan. Jadi bagaimana seseorang untuk mampu bertahan hidup dengan diberikan bantuan atau amal itu juga termasuk terhadap dari tidak hanya sekedar pemerintah tapi dari orang yang dermawan yang hanya sekedar membantu memberikan kehidupan. Jadi kalau kita membuat contoh itu adalah seperti kalau CSR itu seakan-akan kita memberikan pancing, sedangkan kalau charity itu kita memberikan ikan. Jadi kalau pancing itu diharapkan masyarakat bisa memancing sendiri, mencari penghidupan sendiri, sedangkan kalau ikan itu adalah untuk bertahan, bagaimana seseorang atau keluarga itu untuk bisa bertahan. Ya. Ada 5 pilar dari CSR itu menurut Wibisono. Yang pertama adalah membangun human capital. Kalau internal itu untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan kalau eksternal itu untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas. Yang kedua itu selain membangun human capital, yang kedua adalah untuk penguatan ekonomi. Ini filosofi yang dibangun adalah perusahaan itu tidak untuk menjadi yang paling hebat kayak sendiri, tapi juga bagaimana lingkungan di sekitarnya itu ikut merasakan manfaatnya melalui pemberdayaan ekonomi yang ada di sekitarnya. Yang ketiga itu adalah untuk akses ikatan sosial yang berlainan kalau ya dengan sekitarnya. Jadi perusahaan diharapkan mampu menjaga atau menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
Yang keempat itu adalah mendorong good governance, yaitu tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis yang baik. Yang kelima adalah untuk melindungi lingkungan. Jadi perusahaan tidak boleh semena-mena untuk maju namun tanpa memperhatikan lingkungan dengan misalnya membuang limbah semaunya sendiri. Ada beberapa bentuk program CSR. Mungkin ini bisa dibaca sendiri. Ya. Ada cost promotion, yaitu untuk meningkatkan kesadaran atau awareness dan concern masyarakat terhadap satu isu tertentu, misalnya agar masyarakat ikut sehat, tidak sakit-sakitan, misalnya ikut gerak jalan, ikut aksi peduli air, donor darah, menandatangani petisi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cost related marketing, jadi perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk tertentu dengan sebagian keuntungan dari pembelian atau penjualan produk tersebut didonasikan kepada suatu kegiatan tertentu. Misalnya ada semacam produk minuman tertentu, kalau seseorang, kalau perusahaan tersebut mampu menjual berapa botol, maka sebagian hasil penjualan keuntungannya didonasikan misalnya untuk kegiatan air bersih di tempat yang lain. Yang ketiga adalah corporate social marketing, yaitu untuk mengubah perilaku masyarakat dalam suatu isu tertentu agar tidak memiliki perilaku yang negatif, misalnya kebut-kebutan, narkoba, perilaku merokok, dan sebagainya. Kemudian juga corporate philanthropy untuk menggalang dana secara atau memberikan sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa, dan alat kepada pihak yang membutuhkan, terutama di sekitarnya. Baik ke perorangan atau kelompok, misalnya ya salah satu perusahaan rokok misalnya Jarum memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Kemudian corporate volunteering, yaitu mendorong juga ke karyawannya untuk terlibat aktif dan ikut melaksanakan kegiatan CSR yang sedang dijalankan. Jadi mereka juga terjun di dalamnya menjadi bagian dari sukarelawan untuk berkontribusi waktu dan tenaganya. Nah, banyak keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan melakukan CSR. Yang pertama adalah mungkin itu menjadi syarat dari suatu regulasi, sehingga harus ada CSR sebagian keuntungannya. Jadi akan lebih mudah mendapatkan izin atau lisensi dalam beroperasi. Jadi roda bisnisnya akan menjadi lebih bebas bergerak di kawasan tersebut. Yang kedua adalah untuk mengurangi atau mereduksi risiko bisnis perusahaan karena adanya daya dukung dari masyarakat sekitar, kemudian untuk melebarkan akses sumber daya. Kemudian yang keempat, secara tidak langsung dan mungkin langsung juga untuk membentangkan akses menuju market atau pasar. Harapannya juga untuk mereduksi biaya, mungkin dengan CSR sendiri adalah bagian dari proses promosi. Kemudian yang keenam, memperbaiki hubungan dengan para pihak yang berkepentingan atau berkaitan. Kemudian memperbaiki hubungan dengan para regulator atau pembuat kebijakan. Kemudian untuk meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, serta memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ada beberapa jenis CSR, baik sifat maupun cakupannya. Di sini setidaknya ada 4 jenis komitmen sosial. Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan
tanggung jawab diskresi. Ada beberapa kelompok atau kategori yang menggambarkan komitmen dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSR. Itu ada dua pendekatan, ya, pendekatan proporsi keuntungan dan pendekatan tujuan perusahaan. Masing-masing ada 4 kategori, sehingga nanti akan ada 8 kategori. Yang pertama adalah CSR perusahaan yang merupakan kategori berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR. Yang pertama adalah perusahaan minimalis, di mana perusahaan yang profitnya atau keuntungannya kecil, tapi anggarannya CSR juga rendah. Ini termasuk perusahaan-perusahaan kecil dan lemah, dan ini kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan UMKM. Kemudian perusahaan ekonomis, yaitu perusahaan yang memiliki keuntungannya tinggi, tapi memberikan CSR rendah, istilahnya itu perusahaan yang cukup pelit atau hemat, walaupun hemat dan pelit sebenarnya berbeda. Kemudian ada perusahaan yang humanis, yaitu profitnya sebetulnya rendah, tapi memberikan proporsi anggaran CSR yang lebih tinggi, atau perusahaan dermawan dan atau baik hati. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan reformis, yaitu perusahaan yang memiliki profitnya tinggi, anggaran CSR-nya juga tinggi. Karena perusahaan ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk maju. Nah, kalau berdasarkan tujuan perusahaan dalam implementasi CSR juga ada 4. Yang pertama juga ada perusahaan pasif, yaitu perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan, hanya sekedar untuk melakukan ikut-ikutan atau karitatif. Perusahaan ini menganggap bahwa CSR bukan merupakan sarana promosi dan kurang bermanfaat. Kemudian ada perusahaan impresif, yaitu perusahaan menggunakan CSR sebagai sarana atau media promosi, dan ini sebagai istilahnya itu pencitraan atau tebar pesona daripada tujuan utamanya untuk pemberdayaan. Kemudian ada perusahaan agresif, yaitu memanfaatkan pemberdayaan ketimbang promosi. Perusahaan ini lebih ke arah kegiatan nyata. Jadi ada diliput ataupun tidak, perusahaan ini tetap berkarya atau memberikan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah perusahaan progresif, yaitu perusahaan sebagai CSR sebagai media promosi sekaligus pemberdayaan. Jadi menganggap bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan. Ya. Nah, menurut Levran, Weber, dan Post itu ada beberapa tingkat kesadaran dalam hubungan dalam CSR, yaitu pertama adalah perusahaan inaktif, yaitu mengabaikan apa yang menjadi perhatian pihak pemangku kepentingan. Yang kedua adalah perusahaan reaktif, yaitu hanya bereaksi jika ada ancaman atau tekanan yang akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tersebut. Kemudian ada perusahaan proaktif yang selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan, serta perusahaan interaktif yang selalu membuka diri, menerima masukan, mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog sebagai dasar saling menghormati, saling mempercaya, dan saling menguntungkan. Demikian sekilas mengenai program CSR yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.